young victorious people, welcome to Next Generation Service. Oke, jadi hari ini kita mau bahas tentang identity atau identitas. Pertama-tama aku pengen tanya deh teman-teman, pasti lagi zaman-zamannya pandemi ini suka di rumah, lebih sering gak sih main social media? Cause I do, dan banyak banget aku juga ngeliat mungkin aktivitas teman-teman aku, mereka ngapain aja sih selama lagi pandemi ini, atau kerjaan mereka, sekolah mereka, dan sebagainya. Kita jadi suka lebih kepo gak sih sama kehidupan teman-teman kita yang lain? Nah, jadi hari ini aku pengen bahas bagaimana sih impact juga social media terhadap kehidupan kita sekarang. Apakah kita jadi kayak, aduh kok berasa kayaknya teman kita yang ngelakuin ini keren banget ya, terus kayak kita jadi sedih gitu with our own life, atau mungkin wah kerjaan atau bisnis teman kita yang ini lagi booming banget, lagi growing banget, terus kita jadi kayak aduh kepengen juga deh kayak begitu, kayaknya keren deh kalau misalnya kita bisa kayak gitu. Atau juga teman kita snapgram kayak baru beli handphone baru, terus kita kayak waduh keren banget sih punya handphone baru, gue belum punya nih, kayaknya gue kurang keren dan sebagainya. Kadang beberapa influence mungkin ada yang bagus-bagus ya teman-teman, kalau itu bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Tapi bagaimana kalau influence tersebut sudah justru membuat kita merasa kehilangan identitas kita. Misalnya contoh, standar kerennya tuh jadi kalau misalnya sama kayak apa yang teman kita lakuin. Atau standar kerennya tuh kalau misalnya juga bisa melakukan sesuatu yang teman kita lakuin. Nah di sini kita harus sama-sama belajar tentang identitas kita supaya kita nggak gampang terpengaruh dengan apa yang dunia katakan, kita nggak gampang terpengaruh dengan apa yang orang-orang katakan kepada kita. Misalnya kadang kita nggak bisa ikutan atau misalnya nggak bisa beli sesuatu, teman-teman kita bisa nggak seru lo, atau lo nggak asik gitu. Apakah beneran kita nggak asik? Apakah beneran kita nggak seru? Nah jadi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang identitas kita itu siapa sih? Kenapa kita nggak seharusnya sepatutnya terpengaruh dengan apa yang di social media atau teman-teman kita katakan. Oke, so nomor 1 yang kita harus tahu adalah identitas kita itu berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Karena di Kejadian 1 ayat 26 itu tertulis bahwa kemudian Allah berfirman, sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita menurut gambar dan rupa kita. Nah jadi teman-teman di sini jelas banget ya, kalau misalnya kita itu diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan, bukan berdasarkan apa yang orang-orang pikirkan, katakan, atau bukan berdasarkan apa yang kita bisa lakukan atau achievements kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang luar biasa, so be it. So kita sebagai anak-anaknya yang diciptakan menurut identitas kita berdasarkan apa yang Tuhan katakan terhadap kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin apalagi setelah pandemi ini dengan more social media rising, kita lebih sering menggunakan itu dan ngeliat teman-teman kita yang lain jadi terpengaruh gitu, kayak aduh kok kayaknya gue kurang keren ya, atau misalnya gue jadi worthless, kayaknya apa yang gue lakuin tuh gak berhasil segala macam. No, kita harus ingat lagi kalau misalnya identitas kita, apa yang berdasarkan pada diri kita itu berdasarkan dari Tuhan. Nah juga mungkin dari teman-teman ada yang mulai keikutan kayak aduh kayaknya ngeliat teman kita berhasil di suatu bidang ini, kita jadi mau ikutan. Atau mungkin ada yang temennya mulai bisnis atau jualan atau apa gitu, kita jadi mau ikutan. Well, it's not wrong, kayak apalagi kalau motivasinya menjadi sesuatu yang baik untuk kita mencoba hal-hal yang positif gitu. Tapi bagaimana kalau hal-hal tersebut, influence tersebut sudah mulai mempengaruhi kita yang kita jadi nggak fokus sama tanggung jawab yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Karena kan pasti 2021 semua pada bikin resolusi kayak oh gue pengen bikin ini nih, atau gue mau bikin ini itu. Tapi kalau seandainya hal-hal tersebut justru yang membuat kita jadi kayaknya yang gue lakuin udah kayaknya kurang bagus deh, terus kita jadi kayak memulai coba-coba yang lain. Sekali lagi it's not wrong, tapi yang harus kita sadar adalah setiap orang memiliki panggilan dan tujuannya masing-masing. Jadi instead of ikut-ikutan apa sih harus kita lakuin, let's ask God dan tanya Tuhan sebenarnya apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan itu memang sesuai dengan talenta yang Tuhan udah berikan kepada kita. Nah kita bisa sama-sama baca dari 1 Korintus 12 ayat 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 15-nya, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan ayat 17, andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran?
andai kata seluruhnya adalah telinga, ia di manakah penciuman? Dan ayat yang terakhir, ayat 18, tetapi Allah telah memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi dari sini teman-teman kita bisa belajar bahwa setiap orang itu telah ditempatkan menurut talenta dan panggilannya masing-masing dari Tuhan. Jadi, mari kita sama-sama cari tahu apa sih menjadi panggilan hidup kita. Jadi kita bisa fokus dan terus lakukan. Bukannya malah ikut-ikutan karena tren mungkin yang lagi zaman, lagi in. Dan kita malah nggak fokus, malah nggak sampai ke tempat tujuannya. Malah kita nggak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. So, mari hari ini sekali lagi kita harus cari tahu, kita harus tahu bahwa kita diciptakan secara khusus oleh Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Jadi yuk kita fokus aja sama apa sih yang menjadi tugas tentang jawab kita gitu. Dan ini masuk juga ke poin kita. Setelah tahu, kita harus fokus. Karena kalau misalnya apa yang kita lakukan itu juga setengah-setengah, itu juga nggak akan membuahkan hasil yang sesuai, yang fruitful gitu. Dan dari sini kita juga sama-sama lihat dari Kolose 3:23 bahwa Tuhan katakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi setelah teman-teman tahu, oke, ini nih yang udah Tuhan titipkan, tanggung jawab yang Tuhan udah kasih. Yes, mungkin orang-orang ngelakuin yang lain keren, tapi ini yang udah Tuhan emang kasih nih buat gue. Tapi selanjutnya apa? Kita nggak bisa cuma melakukan itu setengah-setengah. Nanti kalau misalnya hasilnya nggak sesuai, nanti kita Tuhan harusnya gue ikutan aja temen gue ngelakuin apa, dia sukses, gue juga pasti sukses. Padahal sebenarnya mungkin dari diri kita juga yang enggak melakukannya dengan sungguh-sungguh, atau mungkin kita juga hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, instead of kita juga melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kita. So teman-teman, hari ini singkatnya kita belajar apa sih sebenarnya identitas kita, dan setelah itu kita juga harus tahu apa sih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kadang mungkin suka kanan kiri terus jadi kayak keikut-ikutan, tapi hari ini we are reminded sekali lagi, kita diingatkan sekali lagi untuk tetap fokus yang menjadi pekerjaan kita di ladang kita yang Tuhan telah titipkan kepada kita. Summary hari ini kita udah sama-sama belajar tentang siapa identitas kita sendiri dan juga apa sih panggilan Tuhan, dan untuk tetap fokus. Jadi teman-teman, kalau yang sekarang ini mungkin awal tahun pada buat resolusi lah pastinya kan. Aku mau bikin ini, mau achieve ini, mau kerjakan ini. Tapi harus diingat kalau hal-hal tersebut juga nggak akan terjadi kalau kita nggak sungguh-sungguh, kalau kita nggak fokus. Jadi teman-teman, sekali lagi, mari kita fokus dengan apa yang udah Tuhan titipkan pada kita, ladang yang memang Tuhan sediakan pada kita. Let's not look kanan kiri, boleh, tapi jangan jadi keikutan atau jadi melenceng dari apa yang sudah menjadi pertarungan kita yang diberikan oleh Tuhan. Oke, so that's it from me hari ini. Semoga teman-teman bisa merenungkan firman Tuhan dan meng-apply-nya dalam kehidupan sehari-hari. And see you on next online service. Kita akan tutup dalam doa berkat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa sama-sama belajar about our identity Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Mu di dunia. Banyak sekali suara-suara yang mengatakan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan firman-Mu, tapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa identitas kita berdasarkan pada pencipta kita, yaitu Tuhan kita, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar oleh-Mu ya Tuhan, sehingga kami harus tahu ya Tuhan bahwa kita memiliki panggilan khusus dalam kehidupan kita, dan kita juga harus fokus dalam mengerjakan apa yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah setiap orang yang telah mendengarkan firman ini bisa mengerti dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biar Roh Kudus yang menyempurnakan firman, dan juga biar Engkau yang sendiri menuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa 2021 ini menjadi tahun yang breakthrough ya Tuhan, bahwa Engkau akan menunjukkan mujizat-mujizat nyata-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So thank you semuanya for watching. See you on our next online service. Bye-bye.